Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Anak-anakku kelas 9, apa kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa pula dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku, pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kali ini, kita masih memasuki bab meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Marilah untuk mengawali kegiatan pada hari ini, kita bersama-sama berdoa dulu. Mari kita doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan bersama-sama tadarus Al-Quran. Mari kita baca Quran surat Ad-Duha. Yuk, ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan faaghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini kita mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Anak-anakku, kita memasuki untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kalian harus dapat membaca Quran surat Az-Zumar ayat 53, surat An-Najm ayat 39 sampai 42 dan Quran surat Ali Imran ayat 159 dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian juga harus dapat menjelaskan bacaan qalqalah. Yang ketiga, memberikan contoh bacaan qalqalah. Demikian tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anakku, mari kita mulai dengan Quran surat Az-Zumar ayat 53. Ini adalah kaitannya dengan sifat optimis. Silakan kalian simak, kalian dengarkan baik-baik, nanti kemudian kalian baca, kalian tirukan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim.
Diulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu al-ghafurur rahim. Ya, silakan kalian coba baca berulang-ulang, berkali-kali kalian baca sampai lancar, sampai benar bacaannya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Quran surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 42. Silakan kalian simak, kalian dengarkan baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Silakan kalian baca bersama-sama. Ayo ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, kalian agar bisa cepat lancar juga harus dicoba berulang-ulang untuk membacanya. Quran surat An-Najm ini kaitannya dengan sikap ikhtiar. Kita lanjutkan surat berikutnya, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 159. Ayat ini kaitannya dengan sikap tawakal. Silahkan kalian simak baik-baik dan kalian dengarkan juga dengan seksama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Silakan kalian baca bersama-sama. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ
Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Silakan kalian baca berulang-ulang agar juga cepat lancar bacaannya. Jangan malas-malas dan jangan bosan ya. Anak-anakku, kita memasuki bacaan qalqalah. Apa sih qalqalah itu? Qalqalah artinya memantul atau membalik. Bacaan qalqalah adalah bacaan lafal dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Jadi bacaan yang memantul atau membalik itu namanya bacaan qalqalah. Adapun huruf-huruf qalqalah itu ada 5. Apa saja huruf qalqalah itu? Yaitu ba, jim, dal, po, dan qaf ya. Ba, jim, dal, po, dan qaf. Ini huruf-huruf qalqalah. Atau bisa kalian singkat baju di toko atau top bujadin, atau terserah kalian lah. Tujuannya supaya untuk cepat ingat atau hafal dari huruf-huruf qalqalah. Anak-anakku, macam-macam qalqalah. Qalqalah ini ada 2 macam. 1, qalqalah sughra, artinya kecil. Sughra artinya kecil. Yang kedua, qalqalah kubro atau besar. Kubro itu artinya besar. Jadi untuk macam-macam qalqalah ada 2. 1 qalqalah sughra atau kecil, 2 qalqalah kubro atau besar. Yang pertama qalqalah sughra. Qalqalah sughra atau kecil yaitu suatu lafaz dibaca qalqalah sughra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Jadi di sini apabila ada huruf qalqalah berharokat sukun itu ya, matinya mati asli atau disukun yang berada di tengah kalimat, maka disebut bacaan qalqalah sughra. Contoh dalam lafaz wa ma adraka mal aqabah. Di situ pada lafal adraka itu ada huruf qalqalah berupa dal. Dalnya ini matinya mati asli yaitu berharokat sukun. Maka huruf dalnya ini harus dipantulkan. Ad bukan ad. Wa ma adraka mal aqabah. Contoh yang lain pada lafal au id'amum fi yaumin dzi masghbah. Di situ ada lafal id'amun. Pada lafal id'amun ada huruf to yang matinya mati asli yaitu dengan harokat sukun. Maka huruf to ini harus dipantulkan. Bukan tapi au id'amum fi yaumin dzi masghbah. Contoh yang lain dalam lafal yatiman dza maqrabah. Pada lafal maqrabah di situ ada huruf qalqalah berupa huruf qaf ya. Huruf qaf ini berharokat sukun. Maka huruf qaf ini harus dipantulkan. Bukan mak tapi mak. Yatiman dza maqrabah ya. Ayo kita coba kita baca dari atas contoh-contoh bacaan qalqalah sughra. Wa ma adraka mal aqabah. Ya, selanjutnya au id'amum fi yaumin dzi masghbah. Ya, yang terakhir yatiman dza maqrabah. Ya, itulah bacaan qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Kita lanjutkan yang kedua yaitu qalqalah kubro atau qalqalah besar. Apa sih qalqalah kubro itu?
Qalqalah kubro yaitu bacaan qalqalah yang mati karena waqaf atau berhenti. Jadi huruf qalqalah ini mati karena waqaf atau berhenti. Huruf qalqalah ini berada di akhir kalimat. Contoh, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, pada lafal khalaq, pada itu khalaqa itu ya ada huruf qaf berada di akhir kalimat, maka qafnya ini harus waqaf atau berhenti, maka harus dipantulkan. Khalaq, khalaq, bukan khalaq tapi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita lihat pada lafal tersebut di awal itu ada bacaan iqra. Nah, bacaan iqra ini bukan qalqalah kubro tetapi qalqalah sughra. Ya karena apa? Karena ada huruf qalqalah yang mati asli atau berharokat sukun berada di tengah kalimat ya. Contoh berikutnya. Contoh qalqalah kubro. Walam yakullahu kufuwan ahad. Pada lafal ahad itu di akhir kalimat ada huruf dal. Huruf dal ini waqaf karena berhenti, maka dalnya harus diwaqafkan, harus karena ini waqaf atau berhenti maka dalnya harus dipantulkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahad bukan ahad tapi ahad. Contoh yang lain, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Pada lafal kasab itu ada huruf qalqalah ba ya di akhir kalimat, waqaf atau berhenti, diwaqafkan karena berhenti, maka ba-nya itu harus dipantulkan. Kasab, kasab bukan kasab, kasab tapi kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Kita coba dibaca dari atas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Contoh berikutnya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ya, contoh yang terakhir. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya, demikian bacaan qalqalah kubro. Anak-anakku, agar kalian lebih memperdalam materi kali ini ada tugas yang harus kalian laksanakan. Yang pertama, bacalah secara berulang-ulang A. Quran Surat Az-Zumar ayat 53. B. Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Dan yang C. Quran Surat Ali Imran ayat 159. Silahkan kalian baca berulang-ulang berkali-kali sampai lancar. Kemudian yang kedua, ayat yang tadi kalian salin dalam buku tugas kalian masing-masing beserta artinya. Jangan lupa disalin beserta artinya, baik arti secara keseluruhan maupun arti perkatanya. Kalian bisa salin, kalian lihat di buku pendamping kalian atau buku paketnya pada bab meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kemudian yang ketiga, carilah 5 contoh bacaan. A. Qalqalah sughra. Yang B. Qalqalah kubro. Ya, kalian cari 5 contoh bacaan dari qalqalah sughra dan qalqalah kubro. Silakan kalian boleh cari dalam Quran surat apapun. Di situ nanti kalian cantumkan, kalian ambil, kalian petik dari Quran surat apa dan ayat berapa. Anak-anakku,
Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barokah fidini fidunya wal akhirah. Terima kasih. Marilah kita tutup kegiatan kita pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala kekurangan, kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.